Pak Erik, sebetulnya saya tidak percaya Pak Erik menjadi ketua umum PSSI itu mau membangun sepak bola. Saya lebih percaya Pak Erik itu waktu itu karena mau pilpres. Saya lebih percaya Pak Erik menjadi ketua umum PSSI ini ditaruh oleh istana, ditaruh oleh Joko Widodo untuk jalan Pak Erik menuju RI2 waktu itu. Sebetulnya dia ditaruh di mana aja yang saya bilang tadi, karena dia orang yang sangat prominent, orang yang dengan kemampuan yang luar biasa, dia cocok aja. Problemnya adalah sekarang dia adalah Menpora dan ketua umum PSSI. Ya, Erik terlalu memanfaatkan posisinya sebagai ketua umum PSSI untuk mendatangkan begitu banyak pemain naturalisasi, tapi dia tidak adil terhadap jutaan anak muda lain di pelosok Indonesia yang bercita-cita menjadi pemain tim nasional. Dia nggak adil sama sekali. Kan ada orang mengatakan bahwa kalau mau adil mulai dari pikiran, ini dari pikiran aja nggak adil. Bahwa menggenerate kesadaran orang bahwa wah Indonesia hebat ternyata di sepak bola, iya. Tapi kalau tidak ada satupun yang dibikin di level pembinaan usia muda, di level grassroots, nggak akan jadi apa-apa. Kan bukannya pernah punya sistem seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah punya. Apa? Indonesia nggak pernah punya yang namanya perencanaan sepak bola nasional, yang namanya blueprint, nggak pernah ada. Anda tahu yang namanya desain besar olahraga nasional? Betul. Itu omong kosong besar. Di zaman Menteri Menteri Zainuddin Amali. Itu omong kosong besar, boleh saya katakan. Karena saya membaca draftnya. Hai, halo, apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi tentunya masih bersama saya DK alias Doni The Kaiser dalam channel Mencintai Indonesia. Di sini kita mencintai Indonesia dengan bersuara, tempatnya kita speak up, dan cara mencintai salah satunya juga dengan memberikan masukan atau kritik terhadap bangsa yang kita cintai bersama ini. Kali ini kami ajak teman-teman sekalian untuk sama-sama mencintai dari satu aspek yang menurut saya ini sudah seperti agama mayoritas, sepak bola. Dan kalau kita bicara tentang sepak bola, saya hadirkan Menteri Negara Urusan Sepak Bola yang sudah tidak asing lagi. Beliau seorang analis, jurnalis, dan spesialis sepak bola, Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik, Doni. Baik. Ini habis tur dari Eropa kemana aja? Ceritanya ziarah. Di Spanyol. Camino, namanya Camino, itu jalan dari satu kota ke Santiago. Itu adalah perjalanan ziarah yang umurnya udah sangat tua. Ratusan tahun. Sudah ratusan tahun dan kalau di Eropa dan di banyak negara populer, cuma mungkin orang Indonesia belum banyak yang tahu. Dari situ, dari Spanyol saya ke Italia, saya mengunjungi sobat lama saya, mantan bos saya, yang mulia Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan, bukan untuk Italia, untuk Takhta Suci Vatikan. Trias Kuncahyono dulu bos saya. Sekalian temu kangen lah. Sebetulnya kalau saya sih sekalian buat ngirit karena saya numpang di KBRI. Jadi ini ziarah, nggak ada urusannya sama klub sepak bola di sana ya? Nggak ada sama sekali. Jadi sejak pensiun 2019 sebetulnya saya melepaskan diri dari urusan kerumitan sepak bola sebetulnya. Cuma masih ditarik ke sana ke sini, kasih komentar ini itu ya. Tapi karena kecintaan saya pada sepak bola dan saya pun masih pegang dua kompetisi sebetulnya, dalam tanda kutip kompetisi antar anak-anak sekolah, antar SSB. Di Liga Kompas saya masih menjabat penasihat lah gitu kira-kira. Di IJSL, Indonesia Junior Soccer League, saya menjabat ketua. Itu kompetisi usia muda lah di Jabodetabek. Makanya nggak salah dong kita seret-seret ke sini kan? Ya nggak bisa lepas dari sepak bola, mau apa lagi? Sudah takdir kayaknya. Udah takdir. Tapi waktu ada perubahan di tanah air, Anda lagi pas ke Eropa itu. Betul. Itu hadiah, berkah atau kutukan ketika reshuffle? Nggak ada. Sahabat Anda kan, Bung Joy? Nggak ada. Menteri Erick Thohir kemudian digeser ke Menpora.
Ya kalau buat saya nggak ada yang saya tidak terkejut sama sekali, karena memang kalau kita bicara sosok Erick Thohir, itu kan dia pengusaha sukses lah, semua orang tahu. Bahkan sejak saya masih aktif sebagai reporter, Erick Thohir adalah tokoh yang sangat prominent karena dia betul-betul mencintai olahraga mulai dari bola basket. Ya kan dia punya arena bola basket, dia aktif, dia juga orang media, kemudian dia membeli beberapa klub di luar negeri, termasuk yang paling populer tentu saja Inter Milan. Jadi dia tokoh yang sangat prominent. Dan saya tidak terlalu heran kalau Erick Thohir pada akhirnya hinggap di PSSI waktu itu, ya pada 2 atau 3 tahun yang lalu kan. Mengambil alih dari Iwan Gules setelah kasus Kanjuruhan. Maksudnya memang itu targetnya atau gimana? Jalan itu seperti sudah dibukakan untuk Erick Thohir. Dan buat saya itu bukan masalah sama sekali juga. Bahkan waktu itu saya percaya Erick Thohir mampu membuat PSSI jauh lebih stabil sebagai organisasi, jauh lebih punya fondasi sebagai organisasi untuk membangun sepak bola nasional. Waktu itu pada saat itu. Jadi ketika dia menjadi ketua umum PSSI, saya ketemu pada hari ketiga kalau tidak salah, setelah dia 2 tahun setelahnya pada saat evaluasi saya ketemu lagi, saya tanyakan beberapa hal. Dan ketika saya lagi ada di Eropa, dia diangkat menjadi Menpora. Saya tidak terlalu terkejut juga karena konstelasi politik kan sangat dinamis. Apakah ini jabatan yang tertukar? Kenapa tidak dari dulu Menpora begitu? Enggak, jadi gini, kalau waktu dia menjadi Menteri BUMN kan memang kompetensi dia pada awalnya adalah pengusaha. Bahkan jiwa pengusahanya kan dia bawa ke PSSI dalam bentuk naturalisasi yang menurut saya gila-gilaan. Kita akan masuk ke situ. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Tapi ketika saya memahami Erick Thohir sebagai pengusaha, saya tidak terlalu marah dalam tanda kutip ketika dia membawa begitu banyak pemain diaspora ke Indonesia untuk memperkuat timnas. Karena saya mengerti dia sebagai pengusaha, bukan sebagai ketua umum PSSI. Kalau sebagai ketua umum PSSI buat saya dia salah. Tapi sebagai pengusaha dia betul. Karena dia melihat opportunity. Dia melihat opportunity sebagai pengusaha. Cara cepat dan opportunity. Terbukti kan Indonesia bisa lolos ke putaran 4. Dengan peringkat FIFA-nya juga naik. Jadi opportunity yang dia lihat, dia hasilkan dalam bentuk outcome yang menurut saya oke lah. Iya, indikatornya jelas ya. Indikatornya oke. Ya. Nah, persoalan adalah ketika dia menjadi Menpora. Kenapa? Karena ketika dia menjadi Menpora, walaupun itu tidak menyalahi statutanya PSSI, statuta FIFA ala Indonesia, itu bukan bertentangan, akan berbenturan kepentingan. Kalau statuta FIFA nggak boleh? Enggak, boleh. Boleh. Statuta FIFA yang diratifikasi di Indonesia, itu boleh. Jadi saya cerita dulu begini. Ketika dia Menteri BUMN, sebetulnya sangat bagus. Karena apa? Menteri BUMN punya akses yang sangat luas terhadap finansialnya BUMN. Sehingga dia punya keleluasaan untuk membiayai banyak kegiatan sepak bola. Sebetulnya itu. Kalau Doni lihat banyak sekali menteri yang menjadi ketua umum federasi-federasi olahraga, sebetulnya dari satu sisi bagus buat Indonesia ya. Karena apa? Dia punya akses ke istana, dia punya akses ke finansial, dia punya akses politik. Sehingga ketika dia punya itu, menteri-menteri itu, dia bisa membangun olahraganya. Problemnya adalah buat Erick Thohir, buat saya mungkin juga, sepak bola selalu sejak zaman Nurdin Halid, sepak bola dan PSSI selalu menjadi jembatan politik. Ya, terbukti sudah beberapa, Edi Rahmayadi katakanlah, Iwan Bule dan Erick Thohir. Dan itu Anda tanyakan? Saya tanyakan langsung. Erick Thohir jadi ketua. Saya tanyakan langsung. Pertanyaannya? Jadi ini agak melompat-lompat, tapi nanti kita akan balik ke benang merahnya. Jadi ketika 2 atau 3 minggu setelah Erick Thohir terpilih menjadi ketua umum PSSI, saya dipanggil dengan sejumlah jurnalis senior, pengamat dan sebagainya
di sebuah hotel lah di Jakarta, saya lupa, tapi di daerah di Jakarta Pusat. Kita ketemu, waktu itu Arya Sinulinga juga ada di situ, Ratu Tisha juga ada. Saya pertanyaan pertama dari saya datang, saya bilang begini, Pak Erik, sebetulnya saya tidak percaya Pak Erik menjadi ketua umum PSSI itu mau membangun sepak bola. Saya lebih percaya Pak Erik itu waktu itu karena mau pilpres. Saya lebih percaya Pak Erik menjadi ketua umum PSSI ini ditaruh oleh istana, ditaruh oleh Joko Widodo untuk jalan Pak Erik menuju RI2 waktu itu. Nah, tolong katakan kepada saya dan kepada hadirin yang hadir di sini, apa alasannya supaya kami melihat Pak Erik ini benar mau membangun sepak bola. Lalu ngomonglah dia banyak tentang rencana-rencananya. Oke, nggak ada masalah, rencananya bagus semua lah. 2 tahun kemudian, baru Februari kemarin, saya ketemu lagi, evaluasi ceritanya. Saya bilang, saya pertanyaan pertama juga, Pak Erik, waktu ingat nggak pertemuan pertama kita, beberapa hari setelah Pak Erik terpilih, saya tanya apa yang membuat saya dan kami percaya bahwa Pak Erik membangun sepak bola. Tapi setelah 2 tahun berjalan, saya akhirnya yakin Pak, bahwa Pak Erik betul-betul mau membangun sepak bola. Karena apa? Pak Erik nggak nyalon. Waktu Pak Prabowo menjadi presiden, Pak Erik nggak nyalon jadi wapres. Nggak tahu. Dalam hati saya nggak tahu nggak dibawa Pak Prabowo atau memang dia tidak mau. Tapi lalu apa jawaban dia yang sangat mengejutkan saya dan mungkin juga semua orang itu? Kan masih ada 2029. Nah, jadi dia memberi sinyal sebetulnya dia memang ada di PSSI itu salah satunya untuk jembatan menuju jabatan politik yang lebih tinggi. Oleh sebab itu saya kemudian menjadi sadar juga dan saya betul-betul tidak heran kenapa dia mendatangkan begitu banyak pemain diaspora, karena itu merupakan jalan yang paling ringkas, paling instan, paling cepat untuk mengangkat peringkat Indonesia di persepakbolaan dunia. Otomatis mengangkat peringkatnya Erick Thohir. Betul. Dan hasilnya kan menurut saya juga oke, ya kan? Indonesia bisa melaju ke putaran keempat. Selalu punya potensi untuk melaju langsung ke Piala Dunia. Ini kalau ngalahin Irak sama Arab Saudi kan Indonesia langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah loh. Kita jangan hitung yang tahun berapa itu yang Indonesia belum merdeka, ya kan? Jadi untuk pertama kalinya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Oleh sebab itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Erick Thohir dengan diasporanya itu satu, mengangkat performa tim nasional, bisa punya potensi lolos ke Piala Dunia sekaligus mengangkat pamor dia. Gitu loh. Dia harus jaga baik-baik posisi sebagai ketua umum PSSI sampai minimal 2029 dong. Sebetulnya harusnya seperti itu. Oleh sebab itu kan lalu muncul wacana ketika di pergantian antara Sintayong dan Erick Thohir, dengan Patrick Kluivert, kemudian muncul wacana bahwa ada kemungkinan kan gagal waktu itu setelah pertama kali kan kalah lawan Australia. Kemudian dihajar habis-habisan oleh Jepang juga. Lalu muncul wacana sebetulnya tidak ada perintah khusus kepada Patrick Kluivert untuk membawa Indonesia langsung lolos. Target Patrick Kluivert adalah Piala Dunia selanjutnya, bukan yang 2026. Kan wacana itu datang dari PSSI, bukan dari siapapun. Jadi itu dia sudah menyiapkan katup pengaman. Seandainya Patrick Kluivert dan timnya tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan sekarang jadi Menpora, cocok nggak? Artinya kan dia bukan menteri olahraga sepak bola kan? Betul. Semua olahraga. Sebetulnya dia ditaruh di mana aja yang saya bilang tadi, karena dia orang yang sangat prominent, orang yang dengan kemampuan yang luar biasa, dia cocok aja. Gitu. Problemnya adalah sekarang dia adalah Menpora dan Ketua Umum PSSI. Merangkap jabatan. Meskipun tidak ada struktur komando ya, harus saya katakan tidak ada struktur komando antara Menpora dengan Federasi, tapi dia sebetulnya sekarang menjadi bapak dari semua cabang olahraga. Termasuk sepak bola. Problemnya adalah dia Ketua Umum PSSI juga. Iya. Gitu loh. Jadi kalau dia dia Menteri BUMN, dia hanya ngurusi sepak bola ya udah dia memang Ketua Umum PSSI. Tapi sekarang dia adalah bapak dari atletik, bapak dari bulu tangkis, bapak dari panahan, bapak dari semua cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama Indonesia di wajah internasional. Tapi tidak dilarang di statuta PSSI. Gini, statuta PSSI
yang sekarang dipakai sebagai hukum oleh FIFA itu sebetulnya adalah statuta FIFA yang diratifikasi oleh negara anggota. Semua negara anggota FIFA itu harus meratifikasi, harus menandatangani persetujuan hukum akan memakai ini. Tetapi ketika mau meratifikasi, Indonesia dan semua negara anggota FIFA itu boleh membuat beberapa penyesuaian tergantung di custom lah, di tailor. Diizinkan. 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 Salah satu yang di custom pada saat Nurdin Halid berkuasa waktu itu adalah pasal, saya lupa pasalnya berapa, ayatnya juga berapa saya lupa, tapi kira-kira begini, tidak boleh ada pejabat negara yang menjadi pejabat di federasi di bawah FIFA. Artinya nggak boleh ada pejabat negara menjadi pengurus PSSI, kira-kira gitulah. Iya. Pasal itu dihilangkan pada zaman Nurdin Halid. Dihilangkan. Dulu saya ingat betul, saya agak loncat-loncat timeline-nya, tapi kira-kira begitu. Sempat ada gugatan dari kalangan luar PSSI termasuk dari kalangan jurnalis bahwa kenapa pasal itu dihilangkan. Itu bolak-balik orang-orang FIFA itu ke Indonesia untuk membicarakan statuta yang sebelum diratifikasi. Nah, dugaan kami semua waktu itu, pasal itu memang menjadi keberatan FIFA yang dihilangkan itu, menjadi keberatan FIFA. Tapi berhasil diloloskan pada saat Nurdin Halid berkuasa, entah dengan lobby seperti apa. Tapi pasal itu hilang. Sampai sekarang. Artinya ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN dan dia sekaligus Ketua Umum PSSI nggak ada masalah. Secara statuta PSSI. Toh dia hanya meneruskan ya? Nah, dia juga meneruskan dari sejak zamannya Nurdin Halid sebetulnya. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali dengan proses legalnya. Bahwa Zainuddin Amali mengundurkan diri itu hak Zainuddin Amali. Gitu loh. Tapi nggak bertentangan dengan statuta FIFA yang diratifikasi PSSI ya, bukan statuta FIFA yang asli, yang bentuknya masih dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis dan bahasa Spanyol kalau tidak salah. Gitu. Sekarang udah bahasa Indonesia, sudah disetujui oleh FIFA, nggak ada masalah dengan jabatan di pemerintahan. Berarti sebenarnya Erick Thohir punya peluang tiket yang banyak sebenarnya di tangan ya. Asal dia sukses mengelola itu. Ya, saat saya ada di Eropa tuh sempat beberapa kali juga ditanya karena bertepatan dengan penggantian jabatannya Erick Thohir. Saya bilang begini, yang menjadi masalah adalah Erick Thohir sebagai figur nggak jadi masalah, dia sangat prominent. Tapi sebagai Menpora dia punya kewajiban sekarang untuk membangun semua cabang olahraga saja, tidak hanya PSSI. Tidak hanya sepak bola. Nah, apakah amanat negara, amanat rakyat itu bisa dia lakukan? Karena kan sudah terbukti dengan dia menjadi Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN, dia sukses kan? Sukses membawa Indonesia ke putaran 4 lah paling enggak di Piala Dunia gitu. Jadi sekarang percaya sama Erick Thohir? Kalau pertanyaannya sama waktu diajukan yang sebelumnya? Saya belum percaya karena dia baru bekerja sebagai Menpora beberapa bulan atau beberapa minggu lah. Saya masih menunggu apakah dia punya feeling yang sama terhadap cabang atletik misalnya. Kita harus kasih waktu. Kita harus kasih waktu. Kalau dia perhatiannya sama, effortnya sama seperti sepak bola, Anda cocok memang jadi Menpora. Tapi kalau dia tetap hanya memperhatikan PSSI, dia nggak cocok jadi Menpora. Kita akan bahas nanti soal transformasi sepak bola, apalagi setelah Erick Thohir fokus jadi Menpora, tapi di segmen berikutnya. Kita ngopi dulu. Om Joy suka apa sih waktu di Eropa? Ngopi, ngeteh atau minuman Eropa? Kopi sekali aja, habis itu ngeteh-ngeteh aja. Yuk kita ngopi-ngopi dulu, jangan kemana-mana. Kami segera kembali sesaat lagi. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ngobrol masih di channel Mencintai Indonesia. Saya lagi asik ngobrol dengan Bung Anton Sanjoyo. Saya kasih pangkat tadi Menteri Negara Urusan Perempuan.
bukan. Kalau itu risiko reshuffle-nya sangat tinggi. Ya, kalau melihat kompetensinya Bung Joy ya menteri urusan sepak bola lah, ya kan? Ya oke lah. Saya mau bahas ini soal transformasi sepak bola ke tanah air kita nih Bung Joy. Karena kan tadi Anda juga optimistis dan Anda masih memberi waktu kepada Menpora kita untuk bekerja. Cuma waktu jadi ketum PSSI itu kok saya lihatnya perubahan itu lebih kencang diwarnai hanya dengan pemain-pemain naturalisasi. Apakah itu yang dimaksud kita sudah bertransformasi atau itu hanya salah satu proses menuju transformasi yang sesungguhnya? Kalau boleh jujur, saya tidak terlalu paham dengan konsep transformasi. Katakanlah PSSI sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi? Dalam benak saya ketika selesai merangkai usulan-usulan untuk reformasi PSSI waktu itu, dalam benak saya yang akan Erick Thohir lakukan adalah membenahi seluruh infrastruktur persepak bolaan nasional mulai dari bawah, bukan dari akar rumput tapi dari pembinaan usia muda. Mulai dari sana naik sampai ke level kompetisi semi amatir, semi pro, kompetisi pro, sampai dengan pembenahan perwasitan, pembenahan sarana dan prasarana seperti yang diamanatkan oleh Presiden sebetulnya dalam Kepres dia tentang pembangunan sepak bola nasional waktu itu masih Joko Widodo. Saya pikir itu. Jadi akan ada kompetisi yang sangat masif di level usia muda di wilayah-wilayah pembangunannya PSSI misalnya ini. Akan mulai muncul kompetisi-kompetisi dan pembinaan di sektor sepak bola putri misalnya. Akan banyak kursus-kursus yang dibiayai atau difasilitasi oleh negara untuk pelatih, untuk wasit, untuk penyelenggara pertandingan, macam-macam lah pokoknya di level infrastruktur. Tapi ternyata yang diartikan sebagai transformasi itu adalah pada level tim nasional. Pemain. Hanya pada level tim nasional yang kemudian di-trimming lagi, dipersempit lagi menjadi mendatangkan begitu banyak pemain diaspora. Termasuk pelatih. Kalau pelatih oke lah. Yang jadi pertanyaan saya, kalau Indonesia dengan begitu banyak pemain diaspora, sekarang jumlahnya mungkin yang tercantum sebagai pemain tim nasional mungkin ada 20, 21, saya sudah nggak sempat lagi ngitung. Jadi bisa terbayang nanti pada satu masa, pada satu titik, daftar susunan pemain tim nasional Indonesia, kalau saya ngomong tim nasional itu senior ya, bukan yang di kelompok umur ya, yang di senior, itu DSP-nya semuanya adalah pemain diaspora. Artinya adalah itu bukan kerja PSSI, itu kerja Federasi Belanda, kerja Federasi Itali, kerja Federasi. Apakah tambah 2 baru lagi? Ada 2 baru lagi dari Federasi Belanda. Milano sama Mauro. Betul. Jadi apakah itu yang namanya transformasi sepak bola nasional? Bahwa Indonesia sekarang ada di putaran keempat, punya potensi untuk melaju ke Piala Dunia, oke. Tapi apakah itu yang kita mau sebagai bangsa ya? Sebagai bangsa. Dalam pertemuan dengan Erick Thohir tanggal 20 Februari saya katakan, Pak Erick, saya ini membina sekitar 400 anak muda usia 14 tahun. 400 di IJSL, ada sekitar 300 di Liga Kompas, jadi sekitar 700. 700 pemain ini di Jabodetabek ini, mimpinya cuma satu Pak. Mimpinya menjadi pemain tim nasional. Ya, menjadi pemain tim nasional. Karena menjadi pemain tim nasional itu bagi pemain muda sepak bola itu saya bilang mahkota. Mereka mimpi menjadi pemain nasional itu mahkotanya, opus corona Pak, saya bilang gitu. Kalau Bapak terus ngambilin pemain diaspora, bagaimana dengan mimpi anak-anak ini? Karena menurut saya tidak adil perlakuan bagi mereka. Kecuali misalnya Bapak mendatangkan diaspora, Bapak juga mengatakan kepada Esko di PSSI, saya datengin diaspora ya, 20 orang, kalian dengan segenap kekuatan kalian bikin kompetisi usia muda paling tidak di 6 wilayah
Apa yang terjadi? Kan tidak sama sekali. Ini kan tidak pernah dilakukan yang ini, tidak pernah berjalan secara paralel. Bahkan menurut saya yang lebih gila lagi dari kepengurusan Erick Thohir di PSSI adalah dia secara politis menyatakan bahwa PSSI tidak mengurus persepak bolaan di level di luar timnas. Nggak boleh kan harusnya? Itu sebetulnya menyalahi undang-undangnya PSSI. Bahkan saya dengar sendiri dari Esko, ya dari Esko PSSI namanya Vivin, ya itu saya dengar sendiri dengan mata kepala saya, dengan telinga saya dengar sendiri PSSI sekarang secara organisasi tidak lagi mengurusi klub, tidak lagi mengurusi kompetisi, kita hanya fokus kepada tim nasional. Kan ada PSSI timnas, PSSI non timnas dong. Buat saya itu gila. Gila dalam arti di statuta PSSI yang diratifikasi dari FIFA, di bawah pengawasan FIFA, ada 6 atau 7 pasal yang mengatakan bahwa tugas utama PSSI adalah tugas utama federasi anggota FIFA adalah membangun persepak bolaan nasional di negaranya. Apa artinya? Ya, dia harus membangun sepak bola mulai bukan grassroots ya, kalau grassroots kan masyarakat umum. Tapi di level pembinaan di kompetisi usia muda, wasit usia muda, infrastruktur dan macam-macam. Kan timnas juga salah satu upaya membangun sepak bola. Timnas itu adalah salah satu saja. Bahkan timnas itu ujung. Kalau ada pembinaan yang dilakukan oleh federasi, ujungnya, buahnya adalah tim nasional. Ini bicara kaderisasi. Betul. Ya, Kenapa timnas? Kenapa Prancis juara dunia? Kenapa Argentina juara dunia? Kenapa Spanyol juara dunia? Karena federasinya membangun dari bawah. Iya. Federasinya membangun jauh dari bawah. Jepang kenapa sukses sejak 98 nggak pernah absen di Piala Dunia? Karena dia membangun infrastrukturnya, dia membangun kompetisinya, dia membangun betul-betul struktur persepak bolaan nasional dari bawah. Tidak seperti PSSI. Ini artinya dampak negatif dari terlalu fokus naturalisasi begitu sampai melupakan Enggak, buat saya membangun. ya Erick terlalu memanfaatkan posisinya sebagai ketua umum PSSI untuk mendatangkan begitu banyak pemain naturalisasi, tapi dia tidak adil terhadap jutaan anak muda lain di pelosok Indonesia yang bercita-cita menjadi pemain tim nasional. Dia nggak adil sama sekali. Kan ada orang mengatakan bahwa kalau mau adil mulai dari pikiran, ini dari pikiran aja nggak adil. Niat. Dari niatnya aja sudah tidak adil gitu loh. Gampang toh nanti yang muda-muda ini berjuang aja sampai bagus pindah ke Eropa. Justru itu, waktu itu yang saya katakan sama Pak Erick Thohir, Doni, saya katakan di pertemuan tanggal 20 itu, bukankah Pak Erick, bukankah kita seharusnya itu seperti Jepang, ya kan, kita membangun sepak bola di dalam negeri sehingga kita bisa mengirim si Ahmad ke Premier League, kita kirim si Tony ke Liga Spanyol, kita kan itu harusnya seperti yang dilakukan Jepang, gitu loh. Kenapa kita tidak punya cita-cita seperti itu? Justru kita kirim waktu masih muda, kirim dulu ke Eropa. Itu kan, Anda bayangkan Doni sekarang. Nah, maksudnya ini kritik atau saya kok membaca Anda terlalu sinis dan pesimis dengan PSSI di bawah ketum HT sekarang ini, gimana tuh? Mungkin saya tidak sependapat dengan banyak orang ya, bahwa kalau Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia tuh langsung akan mengangkat kehebatan sepak bola nasional, kan enggak. Mengangkat Erick iya. Mengangkat Erick Thohir iya. Sepak bola mengangkat citra Indonesia iya. Wah, Indonesia masuk Piala Dunia, hebat tampil di Piala Dunia. Iya. Tapi apakah sepak bola kita di dalam negeri, sepak bola Indonesia itu menjadi hebat? Kan enggak. Coba Doni hitung berapa klub sepak bola Indonesia yang bisa tampil di level Liga Champions Asia. Yang bisa bicara banyak, nggak ada kan? Sekarang Indonesia ada di level kedua. Iya. Level kedua Liga Champions Asia. Asia. Terus Indonesia masuk ke Piala Dunia, ya kan? Masuklah, katakanlah itu kita berasumsi Indonesia masuk nih Piala Dunia.
Terus orang Malaysia datang, orang Vietnam datang mau belajar dari Indonesia. Ternyata di dalam negeri masih berantakan. Iya, iya. Apakah kita nggak malu gitu loh? Kita bilang belajarnya di Belanda sana. Belajarnya di Belanda. Nah, saya waktu itu bilang juga sama Pak Erik, sama ada Arya Sinulinga juga, ada ketua LIB juga, siapa? Ferry Paulus. Saya bilang, apakah itu yang kita mau? Kan transformasi itu juga butuh energi dan butuh contoh. Artinya ketika kita dapat panggung Piala Dunia, itu bisa kemudian mendorong, men-encourage yang junior-junior itu untuk berprestasi. Betul. Wacana itu pasti ada. Iya. Kalau kita tampil di Piala Dunia, mungkin sekarang yang mau main bola 100 juta anak. Mungkin nanti, 10 juta anak. Nanti kalau bisa masuk ke Piala Dunia mungkin 50 juta. Iya. Tapi harus ada actionnya, harus ada persiapannya, harus ada rencana yang jelas terhadap itu. Bahwa menggenerate kesadaran orang bahwa wah Indonesia hebat ternyata di sepak bola, iya. Tapi kalau tidak ada satupun yang dibikin di level pembinaan usia muda, di level grassroots, nggak akan jadi apa-apa. Pembinaan tidak bisa dilepaskan secara alami ya. Nggak bisa, itu harus dirancang. Harus didesain. Harus direncanakan. Ada indikator mengukurnya. Betul, ada evaluasinya, ada akses politiknya, ada akses finansialnya. Kita bukannya pernah punya sistem seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah punya. Apa? Indonesia nggak pernah punya yang namanya perencanaan sepak bola nasional, yang namanya blueprint itu nggak pernah ada. Merangkul aja sekolah-sekolah sepak bola misalnya. Harus dibikin dulu Doni. Nggak bisa. Jadi Erik juga mengaku, Nurdin Halid mengaku punya rancangan persepak bola nasional, nggak pernah dilihat, nggak pernah kita lihat, nggak pernah terpublikasikan juga rencananya apa dan macam-macam, nggak pernah. Berarti ini kayak bom waktu dong ya? Saya kira kita kan memang sebagai bangsa lemah di perencanaan. Dan perencanaan itu yang tidak pernah punya implementasi juga. Kalau perencanaannya ada kemudian menjadi rencana, kan dari planning menjadi plan. Dari perencanaan menjadi rencana. Rencana itu sudah lengkap, sudah tertulis. Ini kan perencanaannya tidak ada, rencananya tidak ada. Sebenarnya ada. Perencanaan kita adalah tidak merencanakan. Tidak merencanakan apapun. Iya. Dia semuanya menjadi crash program. Iya. Ketika menjadi crash program nggak ada evaluasinya, karena nggak ada tolok ukurnya. Selesai gitu aja. Betul. Nanti bikin lagi, Itu kan terjadi di level, hampir di semua level. Anda tahu yang namanya desain besar olahraga nasional? Betul. Itu omong kosong besar. Itu zaman Menteri Zamannya Amali, Menteri Zainuddin Amali. Itu omong kosong besar, boleh saya katakan begitu. Karena saya membaca draftnya. Yang kemudian digadang-gadang pada zaman Zainuddin Amali menjadi Menpora sebagai desain besar olahraga nasional. Itu jawaban dari ketakutan Anda, Bung Joy. Kita nggak punya blueprint. Nggak punya blueprint. Itu hanya proyek. Itu hanya proyek. Saya betul-betul tahu karena saya membaca draftnya. Saya pernah bahas di salah satu stasiun televisi. Saya bisa tunjukkan bahwa ini bukan perencanaan. Ini hanya sebuah studi. Sebuah studi, Jepang melakukan apa, China melakukan apa, Eropa melakukan apa. Dengan negara-negara lain. Tapi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan manpower yang begitu besar, untuk berbicara di level olahraga dunia, tidak ada rencananya di sini, tidak ada. Nol besar. Nggak dipakai sampai sekarang? Sampai sekarang kan nggak dipakai, apa? Mana bekasnya? Desain besar olahraga nasional itu mana? Nggak sempat pun dijalankan, menterinya mundur. Karena memang itu, memang saya malah kasar, saya bilang bullshit, omong kosong besar itu, gitu loh. Dan itulah, jadi sama di sepak bola pun sama seperti itu. Cuma ada satu yang nggak omong kosong, ngopi dulu. Kalau Indonesia kan kalau sudah, pusing gue mentok, ngopi dulu. Yuk kita ngopi dulu, mencintai Indonesia kembali sesaat lagi.